semuanya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada part 1 ini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus, buku besar pembantu piutang dan utang, serta persediaan. Yang pertama-tama adalah jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari 5 macam, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas, serta jurnal umum. Kita contohkan pada transaksi ini. Transaksi ini merupakan transaksi pembelian yang dilakukan oleh toko Mimo Sepatu dari PT Kencana berupa sepatu sport sebanyak 10 unit atau 10 pasang dengan harga satuan 380.000. Maka transaksinya akan kita catatkan pada jurnal khusus pembelian. Total penjualannya yaitu 3.800.000 dengan pajak sebesar 418.000 dan beban angkut sebesar 200.000. Maka di total utang dagangnya yaitu 4.418.000. Begitulah cara pemostingannya, cara entry data dari dokumen ke jurnal khusus. Contoh yang kedua yaitu pembelian secara kredit yang dilakukan oleh toko Mimo Sepatu kepada PT Sinar Baru pada tanggal 7 Februari 2023 berupa sepatu sport sebanyak 8 pasang dengan harga 380.000. Maka kita catatkan harga pembelian sebesar 2.160.000, pajaknya dikenakan 237.600 dan dikenai beban angkut sebesar 70.000. Maka di total menjadi 2.467.600. Begitulah cara mengentrikan datanya. Pengentrian data dilakukan ke semua jurnal sesuai dengan jenis dan ketepatannya. Nah, setelah mengentrikan semua data, kita bisa merekap semua nilai-nilai akun-akun ini di dalam rekapitulasi untuk memudahkan kita dalam kedepannya. Contohnya juga seperti sales journal ini yang data nilai-nilai pada akhir-akhir akun telah direkap pada rekapitulasi. Jika semua transaksi sudah dientrikan ke dalam jurnal, maka langkah selanjutnya adalah membuat buku besar pembantu piutang dan utang. Langkah yang kedua adalah membuat buku besar pembantu piutang. Dalam pembuatan buku besar pembantu piutang, yang kita posting adalah piutang para debitur yang membeli barang dagang kita secara kredit. Contohnya seperti toko Alfa ini yang langkah selanjutnya adalah membuat buku besar pembantu piutang dan utang. Buku besar pembantu piutang dan utang digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan buku besar umum nanti. Dalam pembuatan buku besar pembantu ini, kita bisa mengambil referensinya dari dokumen, ataupun kita juga bisa mengambil langkah lain seperti melihatnya pada transaksi atau pada jurnal khusus seperti jurnal penjualan. Namun ada baiknya kita melihat referensinya melalui dokumen. Contohnya,
Langkah pertama yaitu membuat nama debiturnya, yaitu toko Alpa. Kodenya DA01. Dalam source jurnal juga diterangkan bahwa toko Alpa telah melakukan pembelian pada tanggal 9. Untuk deskripsi bisa ditulis posting. Untuk referensi yang kita gunakan adalah nomor bukti pada dokumen. Dengan nominal piutangnya sebesar 3.463.200. Pada sisi saldo juga dicatat 3.463.200. Nah, jika sudah diposting semuanya ke dalam buku besar pembantu, kita juga bisa membuat list of account receivable-nya untuk rekap data dari piutang-piutang yang telah ada. Begitu juga dengan buku besar pembantu utangnya. Semua disesuaikan dan utang-utang diposting ke dalam kreditur atau debiturnya masing-masing. Untuk part terakhir ini, yang terakhir adalah perhitungan persediaan barang dagang. Pada toko Mimo sepatu menyediakan sepatu sport dengan sepatu kasual. Dengan persediaan awalnya sepatu sport sebesar 35 pasang dengan harga 380.000, sama dengan 13.300.000 rupiah. Dan sepatu kasual yaitu persediaan awalnya sebanyak 50 pasang dengan harga 270.000 sebesar 13.500. Untuk perhitungan persediaan yang pertama-tama kita catat adalah total pembelian. Perhitungan pembelian seluruhnya dan penjualan. Pada toko sepatu Mimo melakukan pembelian sebanyak 4 kali transaksi, sedangkan penjualannya sebanyak 3 kali transaksi untuk sepatu sport. Nah, untuk sepatu kasualnya terjadi transaksi sebanyak 4 transaksi dengan 1 retur, dan transaksi penjualan sebanyak 3 transaksi dengan 1 retur juga. Nah, langkah selanjutnya setelah mencatat seluruh pembelian dan penjualannya adalah menghitung persediaan yang tersisa. Caranya yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurang dengan penjualan. Maka didapatlah hasil akhirnya yaitu sebesar 45. Nah, angka 45 ini harus sama hasilnya jika dikalikan seluruh persediaan yang tersisa nanti. Nah, untuk nilai persediaannya dari angka penjualan kita bisa kurangkan dari atas jika menggunakan metode FIFO. Jika menggunakan metode LIFO, kita bisa mengkurangkannya dari bawah. Contohnya seperti ini. Untuk penjualnya sebanyak 12 pasang, maka dari atas kita akan hitung 12 pasang dari persediaan awal, sehingga yang tersisa yaitu sebanyak 23 pasang dikali 380.000. Maka dapatlah hasilnya 8.740.000. Nah, karena yang terjual hanya 12 pieces, maka sisa dari pembelian inilah yang akan menjadi barang yang tersedia.
Nah, jika semuanya sudah dicatatkan, maka hasil nilai barangnya ini akan sama dengan penilaian persediaan yang awal tadi. Untuk part 1 sampai di sini saja terlebih dahulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.